Assalamualaikum Sobat Dealer, salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya Om Cis di channel Grosir Senapan Angin. Halo Sobat Dealer, bagaimana kabar Anda? Saya yakin kabar Anda hari ini pasti baik-baik saja. Dan Alhamdulillah kabar saya di sini juga baik-baik saja. Dan saya selalu tidak lupa untuk selalu mendoakan kepada kalian semua Sobat Dealer. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya, dan dijauhkan dari mara bahaya. Dan selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga dengan saya, amin. Nah, ngomong-ngomong soal cara membeli senapan yang baik dan benar itu bagaimana caranya, sangat mudah sekali. Pilihlah senapan yang benar-benar berkualitas. Tentukan budget yang Anda miliki untuk memiliki senapan yang sudah Anda inginkan. Tentukan toko yang benar-benar amanah, toko-toko yang bisa dipercaya seperti di Grosir Senapan Angin. Nah, untuk kalian yang membeli senapan di Grosir Senapan Angin, kalian akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Untuk keuntungan yang pertama itu kalian sudah mendapatkan senapan yang benar-benar berkualitas. Keuntungan yang kedua, kalian akan mendapatkan banyak sekali bonus yang akan diberikan kepada Anda. Untuk keuntungan yang ketiga itu untuk kalian yang masih baru, yang kalian masih belum mengerti senapan, belum mengerti unit. Wes pokoknya sing bingung, nah, apabila ada trouble kalian tidak perlu khawatir karena masih diberikan garansi dari Grosir Senapan Angin. Oke, kali ini saya di sini kan apa, Mas? Tanya jawab. Oh, tanya jawab. Oke, wes monggo. Tanya jawab Mas ya. Nah, semoga-moga iso jawab. Amin, wes. Ini pertanyaan dari netizen. Oke, monggo. Menurut Om Cis ini senapan apa yang paling disukai? Senapan yang paling disukai untuk berburu hutan. Sebenarnya kalau senapan itu yang paling disukai itu semua senapan itu model dan juga powernya atau akurasi itu tergantung ya, tergantung buruannya apa juga. Kalau masalah apa yang disukai ya, nah kalau yang disukai itu semua senapan powernya juga bagus kan. Nah tapi sing aku ya, nah kalau saya itu lebih suka pakai Black Army. Nah saya suka pakai Black Army, itu saya pakai Ruger. Nah, sebenarnya senapan itu semuanya bagus. Nah, tapi kalau sing tak senengi, aku lebih suka itu Black Army. Nah, kalau yang saya sukai di Black Army itu, yang Ruger itu, untuk akurasinya itu sangat bagus sekali. Powernya juga sangat besar, jadi untuk powernya lebih dari 1200. Jadi saya suka itu karena bisa berburu di hewan-hewan besar. Terus untuk akurasinya juga bagus. Terus untuk senapannya juga enteng. Nah, pertanyaan lagi dari netizen. Bahan laras yang paling recommended untuk para pemburu ya apa Mas? Kalau saya itu pakai bahan laras ya. Kalau bahan laras itu yang bagus itu pakai seamless. Nah, jadi pakai baja seamless. Nah, tapi kalau sebenarnya laras lokal pun juga banyak yang bagus, tergantung merek. Nah, tapi juga tergantung juga aslinya laras itu yang jelas pokoknya bahan baja yang berkualitas. Nah, untuk akurasi ini kadang biasanya kan ada yang ngacak atau tidak. Nah, itu biasanya ada apa ya? Aku biasanya tak resik Mas. Nah, apa ya? Pakai amplas. Nah, biasanya ada yang ngacak itu saya amplas. Nah, biasanya ya wis normal malah. Nah, kalau apa recommended ya? Apa? Nah, rekomnya kalau baja itu saya lebih suka untuk bahan laras itu seamless. Saya suka untuk bahan larasnya itu seamless. Bahan tabung yang recommended untuk berburu itu menurut Om Cis itu apa? Untuk tabung jenis senapan nih bocap atau PCP? Bocap sama PCP biasa. Oh, kalau PCP itu kalau bahan tabung saya sebenarnya bahan tabung semuanya bagus. Untuk tabung itu juga mempengaruhi tentang kekuatan untuk menahan apa
pengisian angin ya. Nah, jadi kalau saya itu lebih suka di bahan kuningan. Nah, yo aku biasanya golek aman. Nah, biasanya kalau tekanan yang aman itu di 3.500, sebaiknya isilah di 3.000 saja. Nah, soalnya bahan itu yang bagus semuanya bagus, tapi yang jelas untuk meringankan atau mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, biasanya saya suka pakai yang kuningan untuk tabung BCP. Karena apabila terjadi ledakan, nah biasanya yo kabeh kan gak jaluk terus. Kalau kuningan itu tidak hancur, nah, dia cuma robek, biasanya robek. Nah, tapi kalau jenis lainnya itu biasanya ada yang hancur, Mas. Nah, jadi saya lebih suka kuningan itu kalau tekanannya itu terlalu besar, kalau meledak itu cuma robek. Jadi apa ya, mengurangi resiko lah. Aku seneng ben gak terlalu resiko. Nah, terus kalau yang bocap, Mas? Kalau bocap saya suka pakai, kalau tabung itu yang bagus itu yang komposit. Nah, selain enteng, terus untuk bahannya pun juga bagus untuk yang komposit. Kalau panjang laras yang ideal untuk berburu itu berapa, Mas? Untuk panjang laras yang ideal itu standar biasanya yang bagus itu di 60 cm saja. Biasanya ada yang pakai 50, ada yang 65, bahkan ada yang enak sing seneng ndet, nah, cuma 30 sampai 40 ada. Tapi kalau yang standar itu yang apa, Mang? Ngarani? Yang paling recommended. Yang paling recommended itu standarnya itu di 60 cm. Nah, yang bagus di 60 cm. Mimis yang baik dan bagus untuk berburu di hewan besar, Mas ya? Nah, untuk mimis yang bagus di hewan besar itu yang jelas untuk ukuran ya atau beratnya. Biasanya kalau pakai apa ya, gak usahnya pakai samyang. Nah, gak apa ya. Nah, saya kalau berburu hewan besar itu suka pakai samyang. Atau kalau GR itu pakai, biasanya kadang pakai GR di atas 13. Nah, kalau GR-nya saya sering pakai, kalau untuk hewan-hewan besar saya lebih dari untuk kaliber mimis atau ukuran mimis saya lebih dari 13. Kalau untuk hewan-hewan menengah saja saya cuma pakai GR12, GR13. Nah, jadi untuk hewan besar saya lebih suka, kalau saya sendiri loh ya, saya lebih suka samyang atau GR yang lebih besar. Pertanyaan yang terakhir, Mas ya, kalau berburu di hutan itu kalau nggak bawa makanan atau nggak bawa minuman, apakah ada yang bisa dimakan di hutan? Wakeh, Mas. Nah, jadi kalau berburu di hutan itu sangat banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Nah, kalau saya berburu itu yang jelas untuk perlengkapan harus lengkap dulu ya. Seperti bumbu, seperti pisau, seperti pokok alat-alat lainnya. Lah, berburu aja nggawa senapan tok rek. Nah, jadi yo bawa bekal. Yang jelas bawa bekal, bawa bumbu lah. Nah, biasanya saya kalau berburu di hutan itu bawa bumbu. Jadi kalau emang kita nggak dapat buruan, nah, apabila kita juga nggak bawa bekal, kita bisa memanfaatkan apa yang bisa kita gunakan di alam sekitar. Kalau mau makan sayur, biasanya saya sering itu rebung. Nah, biasanya di hutan itu saya sering menemukan rebung, pakis, daun singkong, itu banyak sekali. Nah, terus untuk buah juga banyak yang kita temukan di hutan. Nah, meskipun nggak seperti nek nggone pasar ya, Mas ya. Nah, seperti pisang. Nah, pisang hutan itu juga banyak. Meskipun banyak bijinya, setidaknya kita bisa mengurangi untuk rasa lapar, kan? Nah, jadi kalau apa yang kita lakukan atau apa yang kita manfaatkan di hutan itu sangat banyak sekali. Nah, terus napa malih? Oh, yang terakhir berarti sudah selesai pertanyaan-pertanyaan. Ya. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas-bahas pertanyaan yang lain. Oke, terima kasih. Oke,
Oke, cukup sekian dari saya untuk tanya jawab hari ini. Apabila ada salah kata diri saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran bisa langsung ditulis di kolom komentar bawah ini. Jangan lupa like, share, and subscribe di channel Grosir Senapan Angin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.